Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Bu Heni. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Mudah-mudahan tidak lagi sibuk ya Bu ya. Ya, tidak Ibu. Nah, Ibu sebelum Ibu melakukan pembelajaran yang akan saya observasi, saya mohon kesediaan Ibu untuk kita ngobrol sejenak ya Bu ya, sebagai praobservasi untuk membicarakan hal-hal mengenai persiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas nanti. Oke, baik Ibu Heni. Eh, Baik Ibu, beberapa hari yang lalu kita sudah sepakat untuk mengadakan supervisi pembelajaran di kelas yang tujuannya adalah meningkatkan kompetensi pembelajaran Ibu dan juga sebagai refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Iya Bu. Jadi dengan supervisi akademik ini diharapkan pembelajaran yang akan Ibu lakukan akan semakin meningkat kualitasnya, tentu pada akhirnya akan berdampak positif kepada siswa-siswa kita nantinya Ibu. Karena kita kan memang dituntut melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid anak-anak kita ya. Kita ngobrol santai-santai saja ya Bu ya. Bu Heni, oke. Biar nanti percakapan kita ini mengalir saja tanpa ada tekanan-tekanan. Siap Ibu Heni. Iya. Ibu Ika, bagaimana perasaan Ibu ketika saya menyampaikan hendak melakukan observasi di kelas Ibu? Ya, Ibu Heni, perasaan saya ya. Tentu yang pertama-tama deg-degan ya Bu Heni ya. Cemas gitu kan, karena yang namanya observasi kan berarti Ibu akan melihat dan memperhatikan saya mengajar, dan tentu akan berbeda nih Bu apabila saya mengajar tidak ada yang memperhatikan saya. Namun saya juga merasa perlu disupervisi Bu, agar saya atau orang lain, dalam hal ini Ibu Heni ya sebagai rekan sejawat saya, bisa melakukan refleksi atas pembelajaran yang saya lakukan Bu. Nah, sehingga saya tahu nih Bu, saya mengetahui apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah baik, dan apa yang kemudian nanti diperlukan lagi untuk perbaikan mengajar saya ke depannya. Seperti itu Ibu. Jadi tidak masalah ya Bu ya kalau saya nanti akan ada di dalam kelas memperhatikan semua kegiatan Ibu. Ya, tidak masalah Bu Heni. Selanjutnya Bu, apa kira-kira hal baik yang Ibu inginkan tercapai dalam kegiatan supervisi ini? Oke, baik. Untuk kegiatan supervisi ini, dengan supervisi ini saya berharap akan dapat mengembangkan kemampuan saya ya Bu ya, sehingga pembelajaran yang saya lakukan akan semakin berpihak terhadap murid-murid Ibu, seperti itu. Luar biasa Ibu. Terima kasih Bu. Terus untuk kegiatan besok, materi dan tujuan pembelajarannya apa Ibu? Untuk nanti ya Bu ya. Oh iya ya, untuk nanti ya Bu. Iya. Untuk nanti saya sudah masuk bab 2 Ibu Heni, materinya adalah mobilitas sosial. Dan untuk tujuan pembelajarannya ini saya mengharapkan agar murid-murid nanti dapat menjelaskan apa itu pengertian mobilitas sosial, lalu dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan yang paling penting bisa memberikan contoh ya Bu ya, dari bentuk-bentuk mobilitas sosial apa saja sih, seperti itu Ibu Heni. Iya Ibu. Terus apa kompetensi siswa yang akan Ibu kembangkan? Baik, untuk kompetensinya yang pertama itu ada kompetensi akademik Bu Heni, yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi ya Bu ya. Lalu yang kedua, kemampuan siswa dalam berinteraksi dan berkolaborasi dalam kelompoknya. Lalu yang ketiga, ini untuk saya sendiri tentunya ya Bu Heni ya, adalah pengembangan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid-murid, seperti itu Ibu. Terus Ibu Ika, pasti nanti akan ada tantangan-tantangan yang akan Ibu hadapi. Iya betul. Nah, tantangan apa yang menurut Ibu nanti akan Ibu hadapi? Untuk tantangan ya Bu ya, tentu pelaksanaannya nanti tidak akan sesederhana yang dipikirkan ya Bu Heni ya. Betul, Ibu. Di kelas pasti nanti akan ada siswa yang kesulitan dalam memahami pelajaran walaupun sudah saya jelaskan berkali-kali ya Bu ya. Terus nanti akan ada siswa yang tidak tertib, lalu mengganggu kawannya, belum lagi siswa yang membuat keributan kan, sehingga siswa ini membuat siswa lain menjadi tidak fokus Bu Heni. Apalagi Ibu tahu kan, IPS ini adalah pelajaran yang kebanyakan teori. Saya takutnya nanti mereka akan cepat bosan atau merasa kurang tertarik dengan materi yang saya berikan dan lain sebagainya, seperti itu Bu Heni. Memang kita mengetahui ya IPS ini termasuk
Atau pelajaran yang menurut siswa membosankan karena betul, kebanyakan Ibu. teori Iya, ya, Ibu, betul ya. sekali Bu Heni. Iya. Berarti untuk mencapai kompetensi yang dikembangkan nanti dan juga menghadapi tantangan yang tadi sudah Ibu ceritakan tadi, Ya. kira-kira strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Oke, baik. Pertanyaannya ini saya suka Ibu Heni ya. Ya. Untuk strategi, yang pasti saya membuat pembelajaran semenarik mungkin ya Bu ya, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh murid-murid. Lalu ini yang terpenting Bu, melakukan ice breaking agar mereka tidak bosan dan untuk melatih fokus mereka kembali seperti itu. Nanti saya juga akan menampilkan media pembelajaran untuk menarik perhatian mereka, membuat metode pembelajaran semenarik mungkin, yang pasti menyiapkan RPP. Iya, betul, Ibu. Saya juga sudah mempersiapkan media dan bahan ajarnya. Seperti itu Bu Heni. Keren Bu Ika ya. Terima Berarti kasih, sibuk Bu lah Heni. kita ini sebagai guru ini ya, Bu, Betul ya. sekali Bu, tapi harus tetap happy. Terus Ibu, apa target indikator pencapaian dari strategi yang akan Ibu lakukan tadi? Baik, targetnya itu tadi ya Bu Heni ya. Saya tegaskan kembali, yaitu tercapainya tujuan pembelajaran dan juga berkembangnya area yang hendak diamati, yaitu tadi satu, saya informasikan kembali kepada Ibu, kompetensi akademik yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi. Lalu yang kedua, kemampuan siswa dalam berinteraksi dan berkolaborasi dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, untuk saya sendiri tentu adalah pengembangan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid-murid kita. Seperti itu Bu Heni. Iya, Ibu. Apalagi tadi PS itu merupakan pembelajaran yang membosankan. Jadi diharapkan jadi anak-anak merasa tertarik sehingga tidak bosan ya, Ibu. Ya? Betul sekali Bu Heni. Baik Ibu, dari rangkaian percakapan ini saya melihat percakapan Ibu sudah sangat baik sekali. Semoga nanti pembelajaran yang akan Ibu lakukan dapat tercapai tujuannya sesuai dengan yang kita harapkan ya. Semangat ya Ibu ya. Semangat Ibu Heni. Terima kasih. Saya ingatkan kembali Ibu, nanti saya akan ada dalam kelas melakukan kegiatan observasi dan kita juga akan kemudian melakukan percakapan pasca observasi. Baik Bu Heni, siap. Terima kasih Bu Ika. Ya, sama-sama Bu Heni. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, sebentar ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu pengen cek dulu nih. Untuk hari ini, ada teman kalian yang sudah hadir? Ada. Sebentar ya. Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu. Oke, sebelum absen, agar kita lebih konsentrasi lagi belajarnya, kita berdoa dulu ya. Oke, ketua kelas boleh dipimpin doanya. Mari kita berdoa menurut apa yang percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya semoga apa yang kalian doakan dikabulkan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Oke, sekarang lanjut ya. Ibu akan mulai absen terlebih dahulu. Ibu ingin tahu siapa yang hari ini tidak hadir. Aselina Putri Harahap, Ahmad Lodi Siregar, Ajit Harahap, Alfa. Oke. Ada yang tahu kabarnya Ajit? Tahu ya. Oke. Anita Shiren, Asifa Angina, Aulia Ramadhani, Fadli Farezi, Ferry Nathan, Jeffrey Kurniawan, Hasbi Saputra, Jimmy, Keisha, Maisha, Muhammad Adel. Oh, pindah sekolah. Oke. Udah lapor ke Udah selesai Bu. Oke, sip. Nur Amelia, Farida Pasha, Putra Sitorus, Reski, Riansyah, Sakit. Oke. Riri Sutahayan, Romita Sari, ada Ibu. Sylvia Raini, ada Ibu. Saputra Siola, Ada Ibu. Ferawati,
Winandar tuh lemas banget. Hadir Bu. Oke, jadi tadi ada beberapa teman kalian yang tidak hadir ya. Oke, terima kasih. Ibu lihat kelas kalian hari ini lumayan ya. Lumayan kotor. Siapa yang bikin hari ini? Bagaimana ini? Amelia? Apakah sudah bisa atau sudah disapu kembali sebelum ibu gurunya masuk tadi? Udah? Oke, nanti lain kali kalau ibu masuk lagi harus lebih bersih dari hari ini ya Amelia. Oke, selain Amelia, siapa lagi yang bikin? Ada Bu. Adel. Oke Adel. Selain Adel? Hanya dua. Jimmy piket juga hari ini. Piket ya. Nanti lain kali ibu nggak mau kalau masuk kelasnya kotor seperti ini ya. Jadi harus lebih bersih. Oke. Nah, sebelum kita mulai materi, sepertinya ibu lihat anak-anak ibu udah mulai ngantuk nih. Karena kan memang ini jamnya jam siang. Jam siang itu jam apa? Tidur. Ya. Oke, tidur siang. Mau tidur siang? Mau nggak? Lu kasih tidur 10 detik. Bisa? Bisa nggak? Coba kita tidur 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oke, gimana? Udah sebentar lagi? Ya, ayo kita tetap konsentrasi dulu ya. Ibu punya tetap konsentrasi. Nanti kalian tepuk bersama temannya. Ibu kasih contoh dulu tepuk konsentrasinya. Tepuknya adalah lihat ibu semua. Nanti kalian tepuk bersama temannya ya. Oke. Double this, double that, double this, double that, double this, that. Oke. Bisa? Ya, kita coba sama temennya ayo. Ya, tepuk konsentrasi, dimulai. Aku di depan.
Oke, ayo ini kita kali ini adalah bermain sesungguhnya dan sebaliknya. Oke. Kalau yang bilang sesungguhnya berarti yang benar. Kalau yang bilang sebaliknya berarti sebaliknya. Oke, ya bisa kita mulai? Oke, dapat dulu. Siap? Kalau you bilang, are you ready for speaking? Yes, I'm ready. Bisa? Bisa. Are you ready for speaking? I'm ready. Oke, yuk kita mulai ya. A, B, C, D. Di dalam kelas 2 kita akan belajar yang pertama mobilitas sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya. Yang kedua nanti ada pluralitas masyarakat Indonesia (ILG) ya. Lalu yang ketiga adalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Oke. Nah, yang pertama mobilitas sosial. Buka halaman berapa? Oke. Karena hari ini minggu lalu kita sudah terjemah infonya ya untuk mendiskusikan sebelum kita membahas materi. Ini nanti edukasi kelompok 1 ada di Petra. Oke, kelompok 2 ada di Sylvia. Dan kelompok 3 ada di Cie. Nah, Ibu pengen tahu kalian diskusikan dulu pertanyaan edukasi itu ada 4 ya. Nanti setelah kita selesai materi kita akan mengulang kembali pertanyaan tersebut apakah jawabannya masih sama atau tidak. Oke. Oke, sebelum kita mulai ini saya menjelaskan kepada kamu ya. Indikator dari materi kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor-faktor mobilitas sosial. Oke, Fadil, Jeffrey. Nah, ini juga dikasih tahu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui metode pembelajaran jigsaw. Nah, metode pembelajaran jigsaw ini adalah yang sedang kalian lakukan ya. Berdiskusi antar kelompok, nanti mempresentasikan hasil dari diskusinya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial serta memberikan contoh dan dapat menganalisa faktor-faktor apa saja
Maksud gambar ini apa ya? Oh, ada dua foto. Yang satu foto siapa? Yang satu udah. Ya, yang satu lagi. Sudah sukses. Oke, boleh setelah. Maksudnya setelah kalian kembangkan nanti boleh menilai ya siapa yang aktif di kelompoknya, siapa yang tidak aktif. Oke, nanti setiap kelompok bertanya ya jawabannya masing-masing. Satu orang ketua kelompoknya berdiri. Oke, berdiri bisa berdiri karena Iya, berdiri. Oke, masing-masing nanti gua akan tanyakan pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, dan pertanyaan nomor 3. Oke? Nomor 3 dulu. Nomor 1 dulu, Shirin. Udah. Si Sylvia nomor 2 udah? Udah. Nomor 2 semua? Nomor 3 udah? Oke, sip. Ayo, dimulai dari Anita Shirin sebagai ketua kelompok. Boleh berdiri dulu, Ibu pengen tahu setelah kalian diskusi, pertanyaan nomor 1 apa dan jawaban kelompok kalian apa? Apa pengertian sosial adalah perpisahan waktu orang atau kelompok orang lapisan. Oke, kemudian kelompok 3. Nomor 3 boleh dijawab kemudian. Faktor mobilitas yaitu faktor struktural, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Oke, Bu. Untuk gambarnya? Oke, udah selesai. Bisa dijawab ini lagi. Oke. Tangan kasih Pak. Ini. Ya, apa? Jelasin apa yang sih Pak tahu tentang gambar ini, Pak? Ayo, ada yang tahu? Aku, Bu. Oke, dari boleh berdiri. Putra, oke, berdiri Putra. Ya, jelaskan. Gambar ini merupakan gambar Bapak Jokowi sebelum dan sesudah sukses. Foto yang disebut ini adalah foto Bapak Jokowi sebelum sukses. Dulunya dia adalah seorang tukang kayu di kota Solo. Sekarang dia telah menjadi presiden negara Republik Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Oke. Pasti kalian bertanya-tanya deh, Bu, apa sih hubungannya sama materi kita? Apakah ada hubungannya dengan mobilitas? Mobilitas ada nih. Lanjut ya. Inilah pengertian mobilitas. Mobilitas dari bahasa Latin yaitu mobilis, mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Sosial itu seseorang atau kelompok orang. Jadi mobilitas sosial jika digabungkan yaitu perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Tadi bukan jawabannya ya. Oke, pengertian lengkapnya apa Bu? Ini pengertian lengkapnya. Boleh kalian sambil catat di buku ya. Mobilitas sosial adalah ada pendapat mobilitas sosial dari para ahli.
seseorang atau kelompok dari status sosial ke status sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat lebih rendah dari status asalnya. Berdasarkan arah pergerakannya, terdapat dua jenis mobilitas vertikal, yaitu mobilitas vertikal ke atas sosial climbing dan mobilitas sosial ke bawah social sinking. Mobilitas sosial horizontal, perpindahan status sosial seseorang atau kelompok yang orang dalam lapisan sosial yang sama. Perpindahan tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejarah seperti sebelumnya. Oke, bisa dimengerti untuk penjelasan mobilitas sosial vertikal ya. Jadi perpindahan kelompok dari satu sosial lain yang tidak sederajat kalau vertikal, baik itu pindah ke yang tinggi maupun ke yang rendah dari status asalnya. Oke, menurut arah gerakannya ini ada dua ya. Vertikal itu yang pertama vertikal ke atas. Oke, dalam bahasa Inggris disebut social climbing. Kalau yang kedua vertikal ke bawah, dalam bahasa Inggris disebut social sinking. Nah, udah pada nangkep belum nih? Yang tadi gambar baju kulit. Udah kok, yang ibu bikin di depan. Nah, berarti baju kulit itu ya. Oke, ada yang bisa kasih contoh Pak untuk vertikal naik sekarang? Ayo kasih ibu contoh satu vertikal mobilitas vertikal naik ya. Kelompok satu, kelompok dua kasih ibu contoh mobilitas vertikal turun atau social sinking. Kelompok tiga mobilitas horizontal. Oke, ayo bisa kasih contoh ibu satu-satu. Oke, udah dapat? Oke, Cynthia boleh? Contoh mobilitas bawah, yaitu seorang guru yang dulunya sedang guru bahasa Inggris sedang dipecat karena bukan korupsi di sekolah dan dipecat. sekarang gurunya jadi apa? Jadi Jadi tukang sayur. Oke, bisa ya. Itu tuh vertikal ke bawah. Kata Siva tadi dulu dia seorang guru karena dia korupsi ya, gurunya korupsi, jadi dia dipecat sekarang jadi penjual sayur. Oke, kelompok satu, Vera. Awalnya menjadi guru SMA, kemudian dia kemudian menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, berarti satu sosialnya dari guru menjadi kepala sekolah. Oke, satu lagi kelompok tiga. Oke, jadi statusnya tetap menjadi seorang guru. Hanya pindah tempatnya saja ya. Oke. Semuanya betul ya untuk contoh yang kalian kasih ke ibu. Jadi ibu berharap kalian mengerti juga untuk materi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke. Atau ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, ini ibu kasih salah satu contoh penyebab mobilitas sosial ya. Penyebab mobilitas sosial yaitu yang pertama adalah status sosialnya, lalu keadaan ekonominya, situasi politik, jumlah penduduk, dan keinginan melihat dunia luar. Kalau situasi politik dapat mengubah status sosial seseorang atau kelompok. Kalau kalian menonton TV ya,
Pagi Bu Heni. Gimana nih kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Heni gimana? Sehat? Sehat juga, alhamdulillah. Wika, pada percakapan kita kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan observasi saya saat pembelajaran di kelas pada pekan siang lalu, yang tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi di sesi ini Ibu kita akan bercerita-cerita, bercakap-cakap mengenai pelaksanaan Ibu pembelajaran pada hari Kamis yang kemarin. Ya, Ibu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh baik. Pertanyaan pertama, Bu Ika, bagaimana perasaan Ibu saat saya observasi kegiatan yang Ibu lakukan dalam kelas? Untuk perasaan saya, karena sebelumnya belum terbiasa ya Bu ya, diperhatikan dan diobservasi, itu sedikit rasa tegang dan was-was Bu. Tapi alhamdulillah, insya Allah berjalan dengan baik Bu. Memang berjalan dengan baik, saya lihat. Terima kasih Bu. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan? Untuk areanya, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya kepada Ibu Heni ya Bu ya. Yang pertama itu kompetensi akademik, yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran, yaitu siswa memahami pengertian mobilitas dan bentuk-bentuk mobilitas sosial seperti itu. Lalu yang kedua, kemampuan siswa dalam berinteraksi dan berkolaborasi antar siswa dalam kelompok. Lalu yang ketiga, yaitu untuk saya sendiri tentunya, adalah pengembangan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan apa saja? Seperti yang sebelumnya sudah saya informasikan kepada Ibu, langkah-langkah yang saya lakukan itu membuat RPP, menyediakan media dan sumber pembelajaran, lalu membuat metode pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, dengan mulai pembukaan, melakukan ice breaking, serta pemberian tugas untuk dikerjakan secara berkelompok sampai di akhir pelajaran. Ya. Menurut Ibu, langkah-langkah itu sudah berjalan dengan baik Ibu? Atau adakah tantangan atau hambatan yang Ibu alami selama proses pembelajaran kemarin? Baik, kalau langkah-langkahnya pada umumnya sudah ya Bu ya. Cuma memang Bu, ada kekurangan atau hambatan yang saya rasakan. Misalnya mengenai ketertiban siswa, masih saja ada siswa yang mengganggu ketertiban pada saat pembelajaran berlangsung, membuat keributan, tidak mau ikut diskusi antar kelompok, masih ada yang malas-malasan dan lain sebagainya Bu. Memang masih ada juga, saya perhatikan itu kemarin. Iya betul Ibu. Menurut Ibu, kira-kira hambatan itu apa penyebabnya? Baik, kalau menurut saya mungkin karakter siswanya ya Bu ya, susah untuk diajak bekerja sama, ya, suka malas, maunya santai saja, ya kan? Apalagi kemarin Ibu perhatikan, itu kan memang jam-jam rawan ya Bu ya. Saya mengajar itu di jam terakhir, mungkin mereka sudah capek, siswanya sudah bosan, atau mungkin juga karena pendekatan yang saya lakukan belum maksimal Ibu Heni. Sehingga mereka belum nyaman berada di kelas saya pada saat pembelajaran seperti itu Ibu. Itu hambatan-hambatan yang dihadapi ya Ibu? Iya betul Ibu, hambatannya. Kira-kira untuk mengatasi hambatan-hambatan ini apa yang akan dilakukan? Baik Ibu, untuk menghadapinya, ini saya akan ke depannya mencoba mendesain pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk menarik minat mereka. Nah ini Ibu yang penting, nanti saya juga akan coba berbicara dengan beberapa anak yang sering buat keributan Ibu Heni. Saya akan menanyakan model pembelajaran apa dan bagaimana yang mereka sukai, seperti itu. Bisa juga nanti saya buat kelas konseling kali ya Bu ya. Saya akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana latar belakang mereka di rumah, keluarga seperti apa. Mungkin itu ada pengaruhnya juga pada saat pembelajaran di kelas seperti itu. Nanti saya juga akan membuat tes awal untuk melihat gaya belajar mereka masing-masing ya. Jadi saya dapat menentukan Bu model pembelajaran apa saja yang harus saya lakukan di kelas yang sesuai dengan minat atau kesenangan mereka seperti itu ya.
Pada intinya, saya akan berusaha membuat pembelajaran yang berpihak pada murid Bu Heni. Nah, untuk saya sendiri, nanti saya akan mencari tahu dan belajar bagaimana sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkin Ibu dapat membantu dan membimbing saya nanti ya, kita berkolaborasi dengan para siswa. Sama guru IPS ya. Iya, betul, sama guru IPS. Pastilah soalnya kita pasti akan berkolaborasi. Baik Ibu, saya harapkan rencana Ibu ini akan berjalan sesuai dengan instruksi terkait, sehingga tujuan pembelajaran kita lakukan bersama dengan misalnya dibuat ukurannya nilai 1 sampai 10. Langkah-langkah Ibu dalam mengatasi hambatan ini itu berada di angka berapa ya? Baik, kalau di skala dengan angka, saya yakin di angka 9 Bu Heni. Ya, saya percaya saya bisa melakukan perubahan terhadap metode pembelajaran dari yang sebelumnya sudah saya berikan atau sudah saya kasih lihat ke Ibu. Nanti akan coba lebih baik lagi. Seperti itu. Mantap Ibu. Iya Ibu Heni. Terus kira-kira Ibu kapan rencananya akan terrealisasi? Baik, kalau untuk rencana secepatnya ya Bu Heni ya. Besok saya akan mulai mencari tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan secepatnya melakukan tes kepada siswa yang tadi saya bilang tes awal itu, tes diagnostik, sehingga tantangan tadi akan benar-benar tidak hanya menjadi tantangan lagi bagi saya. Seperti Bu Heni. Luar biasa Ibu Ika, semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Bu Ika, saya tunggu kabar baiknya dan baik kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama Ibu, sama-sama sudah memberi kesempatan saya untuk belajar lebih baik lagi Ibu. Oke.